Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki persekutuan doa Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
firman Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Dan menghadapkan kepadamu untuk diadili. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Yesus menolong.
14. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi garing. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan Allah kami, pada malam ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, menempatkan diri kami bersama dengan murid-murid-Mu dan orang-orang terkasih-Mu yang berduka karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Kegelapan dan kesedihan yang menyelimuti hati para murid-Mu waktu itu juga kami rasakan saat ini. Berkecamuk perasaan sedih, takut, dan khawatir.
oleh karena berbagai macam persoalan yang ada sekitar kami. Tetapi ya Tuhan, ketika kami bersimpuh dekat kaki-Mu, kami tetap percaya, kami memiliki pengharapan di tengah-tengah duka cita. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan saat ini, agar pengharapan itu semakin dikuatkan di dalam kasih-Mu. Ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah seluruh hidup kami ya Tuhan. Karena doa ini kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 27 ayat 57 sampai 66 akan menjadi dasar permenungan kita dalam persekutuan doa saat ini. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi, menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapatinya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan, sehingga hidup ini tampak tanpa makna dan kita kehilangan tujuan hidup? Mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalaminya karena pandemi yang berkepanjangan, yang menimpa kita akhir-akhir ini. Perasaan sedih, khawatir, kecewa dan frustrasi kerap kali menimpa dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa bingung, sehingga tidak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan sendiri ataupun kehidupan orang lain.
Beberapa dari antara kita yang kehilangan orang terdekat oleh karena kematian, kehilangan orang terkasih karena kematian, biasanya akan mengalami kesepian dan kesedihan yang teramat sangat pada hari yang kedua. Ketika para pelayat sudah pulang, ketika persekutuan doa sudah selesai, dan hanya tinggal kita sendiri yang ada di rumah, mengenang masa-masa ketika orang-orang terdekat atau orang-orang terkasih kita masih hidup, masih ada bersama-sama dengan kita. Itu adalah suatu perasaan yang begitu menyedihkan. Akan tetapi, saudara tidak sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus pun mengalami perasaan yang demikian. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka hidup dengan penuh harap dan kagum pada sosok Tuhan Yesus yang bersahaja. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Tuhan Yesus tidak bernyawa di kayu salib. Orang-orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, kini satu persatu meninggalkan Dia. Bahkan para muridnya pun hanya menatap dari kejauhan. Tinggallah beberapa sosok yang terlibat di dalam cerita pasca kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yusuf, orang Arimatea. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf selain tertulis bahwa ia adalah seorang yang kaya. Orang yang berasal dari Arimatea. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Ia memperlakukan jasad Tuhan Yesus dengan perhatian khusus. Mengapani jasad Tuhan Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian dan ketidakberdosaan. Lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Sosok yang kedua, saudara dan saudariku, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Tuhan Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi, selain untuk meratapi kematian Tuhan Yesus. Namun yang menarik adalah justru kedua perempuan inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sosok yang ketiga adalah imam kepala, kelompok orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa ia hidup. Oleh karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika sosok yang tertulis di dalam bacaan Alkitab kita hari ini sangat menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus dengan memperlakukan jasad Tuhan Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, Maria. Maria memilih untuk menunjukkan cinta dengan tetap tinggal dan meratap
Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran. Ketidaksukaan mereka terhadap Tuhan Yesus terus berlanjut, bahkan sampai ketika Yesus sudah dikuburkan. Pada hari ini, kita memasuki Sabtu Sunyi. Sebuah peringatan transisi dari kematian menuju kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu keselamatan dari Allah. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah titik akhir di dalam karya Allah menyelamatkan dunia ini. Akan tetapi para pengikut Tuhan Yesus tidak mengetahui bahwa Ia akan bangkit. Kematian Tuhan Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Tuhan Yesus berkarya dan berpelayanan di bumi ini, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikata, mereka telah kehilangan segalanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, beranjak dari pengalaman kedukaan atau kesedihan yang kita alami, dan juga apa yang dirasakan oleh para pengikut Yesus pasca kematiannya, kita dapat belajar untuk tetap berharap di tengah-tengah peristiwa duka cita. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan bahkan iman kita. Tuhan tidak adil. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan memanggil orang-orang yang aku kasih lebih dulu, padahal aku sangat mencintai mereka. Aku sangat membutuhkan mereka. Aku sangat kehilangan dengan kepergian mereka meninggalkan dunia ini. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri kita dengan mengakui keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka. Kita dapat merasakan lelah dan seringkali berada di ambang batas. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, kita dapat mengimani pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan, bahkan di balik penderitaan yang paling berat sekalipun. Dalam persekutuan doa Sabtu Sunyi kali ini, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya meratap bersama-sama dengan para murid Yesus, tetapi juga membangun pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kita tetap dapat berharap di tengah-tengah kedukaan. Tuhan bersama kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita masuki saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu.
dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus, kami memohon. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi orang tua kami, Ibu Suti Partosuwarno, Ibu Hatiwini, Ibu Marti Darto, Ibu Warsini Sarimin, Ibu Ambon, Ibu Sayekti, Ibu Suparni Tarjo, Bapak Surahyo Hinder Saputro, Ibu Sunarti Sigit. Di dalam usia mereka yang sudah sepuh, Tuhan Yesus kiranya tetap menuntun, menguatkan dan menyertai kehidupan para orang tua kami. Demikian pula ya Tuhan, saudara dan saudari kami yang dalam masa pemulihan dari kelemahan tubuhnya, Bapak Bamban Wismono, Bapak Hari Bowo Prakoso, demikian pula ya Tuhan, Bapak Sumaryono beserta Ibu, Ibu Sri Sumarti, Ibu Sri Mulyati, Bapak Sutoto, Ibu Istrining Ruben, senantiasa Tuhan kasihi di dalam anugerah-Mu ya Bapa, sehingga kesembuhan dan kesehatan yang sempurna boleh dirasakan. Juga ya Tuhan, untuk Bapak Yohanes Mularti, senantiasa Tuhan kuatkan imannya di dalam pengharapan akan kesembuhan dari Tuhan. Dan berdoa pula ya Tuhan, untuk saudara dan saudari kami yang sedang terbaring lemah karena sakit ataupun kelemahan tubuh lainnya. Tangan kasih dan kuasa-Mu lewat bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan memberikan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, untuk para majelis, untuk setiap aktivis gereja, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online selama kurang lebih 1 tahun ini ya Tuhan. Kau berkati. Kami berdoa untuk para penatua, diaken, pendeta, aktivis dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini. Terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan PKJ 307, Tuhanlah kekuatanku. Keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Jemaat terkasih, ulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya, walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh, dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Kita terima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Amin, Amin, Persekutuan doa Sabtu Sunyi telah selesai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menantikan kebangkitan Tuhan Yesus
yang akan kita rayakan di dalam Minggu Paskah esok pagi. Tuhan memberkati.